Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa ketemu kembali masih bersama Ngopi Orang. Oke, dulurku, malam hari ini kita kembali ada di galerinya Mas Ibnu. Ini alhamdulillah malam hari ini akhir-akhir ini jarang kita bisa ketemu karena dengan kesibukannya Mas Ibnu, tetap dengan kesibukan koleksi pusakanya. Jadi mumpung ini beliau di rumah, kita bisa ngobrol dan ketemu ya. Nah, untuk malam hari ini sengaja saya akan mengulas ataupun menceritakan. Untuk saat ini bukan keris, tapi dari galeri koleksinya Mas Ibnu ini ada satu benda ataupun beberapa benda ya. Yang ada aura mistis, cerita horornya. Kira-kira ini ada 3 topeng yang mau kita ceritakan. Setelah 3 topeng langsung kita akan ulas tentang lukisannya, juga ada cerita mistisnya. Baik saudaraku, sebelumnya saya mau tanya sama Mas Ibnu dari sini dulu. Ini dulu ya. Kalau ini topeng gaya atau ciri khas topeng mana ini? Ini ciri khas topeng Malangan ya. Ini sudah kelihatan tua banget ya. Sudah pernah dipakai. Ini topengnya dulu dari pendeta di Pak Pendeta. Dia punya koleksi topeng, terus saya pakai juga. Nah, cerita mistisnya itu ini pernah dibeli teman. Tiga-tiganya ini pernah dibeli teman. Yang ini topeng Cirebon. Oh, yang ini Cirebonan. Wah, Ya, ini kalau dari kondisinya, dari penampakannya memang tua banget ini dulu. ini pernah dibeli temen 3 hari apa sudah dibeli, sudah dibawa 3 hari dia pindah ke sini. Oh, balik lagi ke sini. Akhirnya saya balik lagi. Ternyata saya ke sini loh, kok topengnya di sini. Saya sampai ngontor loh, kamu lo bono mana deh? Gak mas, saya udah tahu lo bono. Dipikir ketinggalan rapat, nggak sempat bawa apa gimana ya? Nah, terus karena tahu balik ke sini, dia nggak mau lagi. Terus Tak balikan, uangnya tak balikan. Terus mas gak usah wis. Akhirnya tapi tetap tak kembalikan. uangnya dikembalikan. Iya, karena topengnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, topeng ini selalu pindah. Jadi kalau waktu 2 hari yang lalu, kakak tak taruh di atas. Ya. Ini kan terus tak tutup. Paginya dia di bawah. Paginya di bawah tak taruh ke atas lagi. Oh, berarti tahu-tahu pagi udah kelihatan di bawah. Nggak tahu ada kucing kalau kucing kan nggak mungkin. Nggak mungkin karena kita galerinya tertutup rolling door juga rapet, terus untuk ventilasinya juga tertutup, jadi kalau kucing nggak mungkin lah. Nah ini yang paling apa ya, yang paling serem lah. Ini langka ini Mas Ibnu topeng ini memang. Jadi mungkin dulu sering dipakai istilahnya untuk tari atau apa. Kalau gaya Cirebonan itu uniknya memang ukir-ukirannya juga apa ya, detailnya itu bagus. Topeng Malangan juga detailnya bagus, tapi kalau Cirebon itu biasanya motifnya kayak bunga-bunga, daun-daun itu. Ya. Ini dari
informasinya asli dari Cirebon itu kayak Cirebon itu kan ada dua apa gitu saya lupa. Nah ini salah satu koleksinya dari Ada Kasabuan, ya. Kanoman. Kasabuan dari Cirebon Kasabuan ya. Pak Pendeta ini. Yang punya Pak Pendeta dulu, koleksinya Pak Pendeta. Jadi kalau Anda berminat, monggo bisa dimaharkan juga. Nanti kalau kembali ke sini, uangnya pasti dikembalikan. Nah, jadi bisa dimaharin. Nanti kalau topeng ini kembali ke galeri sini, uangnya maharnya dibalikin lagi. Ini ada lagi satu lagi dari model Balian, memang dari Bali. Ciri khas topeng Balian seperti ini. Ini kayunya cendana, wangi, terus detailnya ini memang tua banget dari tekstur belakangnya ini. Tapi ini bukan topeng apa ya? Bukan topeng tari-tarian, memang biasa atau kalau zaman untuk pajangan ya. Ini kalau lihat motifnya ini kayak rangde. Jadi motifnya topeng ini rangde. Jadi ada mahkotanya juga. Ini juga ada kisah mistisnya tuh. Ini yang kemarin makanya pernah ditaruh di rumah ya Mas Ibnu. Terus yang kecil itu bilangnya ya jangan ditaruh di rumah, itu saya takut sama lihat topeng itu. Loh kenapa Li? Kadang-kadang goyang-goyang gini apa matanya kayak hidup, kayak bisa berkedip, bilangnya yang itu. Saya paling takut sama topeng. Jadi anak saya itu punya apa ya, kalau kayak kemarin kita lagi Ya, takruan ya pocong kayak ya memang indigo yang paling kecil itu sering karena memang masih peka-pekanya juga, mainannya kayaknya simpenannya yang di rumah juga banyak. Jadi galeri ini biasanya kalau keris-keris yang tua-tua yang langka-langka itu nggak ditaruh di galeri, disimpan di rumah. Jadi sudah terbiasa dengan seperti itu yang si kecilnya tadi. Ya, ini salah satu topeng kalau kepercayaan orang Bali, ini dibuat ditaruh di depan atau pintu masuk utama dan pintu masuk, karena ini untuk tolak-tolak, jadi untuk Menetralisir atau tolak barat hal-hal yang mau masuk ke rumah itu. Biasanya kalau topeng seperti ini, kalau biasa pintu yang kubu tarum itu terus ada kayak gapurannya. Ini tiga item menurut saya banyak topeng, tapi yang paling aura mistisnya besar. Aura mistisnya besar itu yang tiga. Ini jalurku ada lagi yang sudah saya janjikan, tapi lukisan. Jadi lukisan ini juga mengandung apa ya, aura mistis. Jadi ada cerita-cerita yang menarik tentang lukisan ini. Coba kita akan eksplor lukisan ini biar nanti penonton ataupun saudara-saudara tahu ya lukisannya gimana. Jadi nanti tahu. Monggo Mas Ibnu. Nah ini saudaraku, ini pusakanya Mas Ibnu. Jadi mana Mas Ibnu sudah saya suruh bikin channel tentang pusaka. Nah, jadi pusaka keris, tombak, apapun jenis pusakanya, Mas Ibnu punya channel sendiri, yaitu Sejarah Budaya. Jadi dulur-dulur bisa mampir ke channelnya Mas Ibnu. Di channelnya Mas Ibnu yaitu Sejarah Budaya, itu channelnya Mas Ibnu.
Nanti saya akan mereview pusaka atau keris yang mengandung hal-hal horor saja. Jadi kalau tentang sejarahnya, tentang jenis pusakanya, pamornya, nanti Mas Ibnu akan diulas di channelnya Mas Ibnu, yaitu Sejarah Budaya. Jadi untuk dulur-dulur bisa langsung subscribe di Sejarah dan Budaya channelnya Mas Ibnu. Ya, kira-kira yang mana Mas Ibnu lukisannya? Iya. Lukisan apa ya, macan ya itu ya, macan dua ini. Ini pelukisnya sama ya Mas Ibnu? Kira-kira Lukisnya ini hasil orang Cina, cuma nggak bisa apa ya, nggak bisa dilihat, diartikan apa itu ya. Saya nggak ya, tahu nggak artinya bisa. apa. Saya juga nggak paham tulisan Cina ataupun Mandarin. Jadi kira-kira kita paling nggak mistisnya gimana ini lukisan? Nah, jadi dua lukisan ini saya Iya. dapat dari seseorang yang punya pabrik rokok, orang Cina kebetulan punya pabrik rokok. Lukisan ini disuruh beli saya karena istri dan anak-anaknya itu takut dengan dua lukisan ini. Oke, saya sih nggak ambil apa ya, nggak ambil pusing, masa sih Ya. kesan aja kok. Kalau kita kan ngambil seninya, Ya. istilahnya. Saya beli karena saya cocok, saya seneng, tak beli gitu. Nah, ini sudah berapa tahun ya di sini. Setiap hari saya pasti geser nih, Pak. Iya, iya, iya. Jadi lukisan ini kalau saya lagi tutup kan posisinya seperti ini ya. Ya. Posisinya seperti ini. Besok kalau nggak percaya, besok ini pasti gini. Atau yang ini pasti gini. Ya, Kita ya. tak betulin lagi. Itu setiap hari, setiap saya buka galeri saya kan nggak selalu buka ya, kadang 2 hari Iya. sekali kadang. Kalau ada teman-teman ke sini, ini pasti gini. Sudah bergeser dengan sendirinya. Sudah bergeser gini. Kalau nggak percaya besok, kalau misalnya kesini lagi pasti ini Iya. geser. Nggak tahu macan ini kepingin gabung ke sini nggak? Ya mungkin karena yang satunya kan sendirian itu. Mungkin cari temen apa gabung masuk situ. Nah, waktu kesini, waktu ngirimnya ke sini dibawa dengan mobil, sudah tak amankan. Nggak mungkin ini keadaan apa ya, nggak aman di mobil. Iya. Cuma tak tumpuk, tak kasih kardus. Ini kacanya pecah. Oh. Sangat nggak mungkin sekali kalau soalnya sudah tak kasih kardus. Sudah safety lah. Iya, sudah safety. Kalau entahnya mobil kan nggak seberapa. Ya. Yang ini tidak pecah, tapi yang ini waktu kesini tak bawa kesini pecah. Itu pun saya masih enggak. Wah, kalau apa ya, lukisan biasa berarti pecah biasa. Ya. Ternyata setelah tak pikir-pikir, kok bisa ya pecah ya? Itu yang pecah. Kalau sekarang belum tak kasih kaca ya. Informasi dari yang punya lukisan memang asli dari Cina. Kebetulan dari temennya yang punya juga orang Cina. Kebetulan temennya ngirim lukisan ini dari Cina langsung. Jadi memang ini apa ya, asli lukisan Cina. Cuman kalau tanda tangannya saya nggak tahu ini apa? Pelukisnya, maestronya. Tapi ini kayaknya dengan karakter gini ini satu orang. Jadi pelukisnya satu orang gitu loh. Jadi mungkin kalau yang panjang itu mungkin entah kata-kata mutiara atau Ya. apa, terus tanda tangannya maestronya. Nah, ini juga ada tulisan yang panjang. Kalau dilihat dari yang itu kayak apa ya, kayak tanda tangan lah. Ya, kalau yang merah itu ini pasti artisnya. Tapi kalau ini biasanya syair Ya. Cina, apa kayak kata-kata mutiara. Ah, jadi seperti ini dulurku. Nah, ini bagi dulurku yang ingin alimahar memaharin lukisan ini. Ya. Ini kalau bisa langsung dua-duanya, karena ini satu pasang, satu paket, satu Ya, jodoh. satu pas. Kasihan kalau yang satu ini ketinggalan, nanti nyari temennya yang 4 di sini, yang 5 ini.
Yang ini 5 harimau loreng. Jadi yang ini biasanya bergeser lukisannya itu mungkin karena kedinginan, nggak ada temennya. Mungkin ini jantan Mas Ibnu, terus yang ngumpul di sini ada betinanya. Jadi cari yang betina karena dia merasa sendirian. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi Mas Ibnu yang mau diceritakan kira-kira? Apa ya? Saya seneng sama lukisan ini. Tapi kalau mungkin para sahabat mau memahami sih, saya enggak apa-apa. Yang penting apa ya? Lukisan ini akan lebih Terawat. tempat lagi yang lebih baik. Itu aja. Berarti siap untuk dilepas kalau ada yang mau maharin ya Mas Ibnu ya? Iya. Itulah dulurku, nanti kira-kira ada saudara-saudara, dulur-dulur yang mau maharin, alih mahar, bisa langsung datang dan langsung saja komen di Ngopi Horor, ataupun Anda bisa langsung komen di channelnya Mas Ibnu sendiri, yaitu Sejarah dan Budaya. Nah, jadi monggo silakan mampir ke channelnya Mas Ibnu, yaitu Sejarah dan Budaya. Di situ Mas Ibnu akan mencoba mengulas pusaka-pusaka, wesiaji, keris dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja Mas Ibnu ya untuk saat ini yang bisa disampaikan. Iya. Oke dulurku, biar ditutup Mas Ibnu nggak apa-apa, kita sama-sama. Iya. Monggo ditutup. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen di channel Ngopi Horor. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa mengedukasi atau memberi kita saling bertukar pengalaman lah tentang cerita-cerita horor, tentang sejarah, tentang apapun lah yang kita bisa sharing sama-sama belajar. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Mas Ibnu, mampir ke channel saya Sejarah dan Budaya. Jangan lupa lagi, kita harus selalu menghargai sejarah. Itu aja ya. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.